Ya, sepertinya ini sidang yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih rehat. Dan kita masih terus menantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari sidang ini. Tetapi tadi kalau dari informasi yang disampaikan oleh saksi ahli dari pihak terdakwa, yakni Profesor Beng Ong yang merupakan ahli patologi forensik senior Fakultas Kedokteran Universitas Queensland, Brisbane, Australia, ini disampaikan bahwa ada keterangan-keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan, ini tidak sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Seperti misalnya Prof. Beng Ong ini mengatakan bahwa setelah kematian Wayan Mirna tidak dilengkapi beberapa penjelasan soal sianida di dalam tubuh korban. Karena kalau menurut sang profesor, ini ada beberapa ciri umum kematian seseorang karena sianida. Dan tadi juga sempat terjadi perdebatan dalam persidangan ini. Kita masih terus menantikan bagaimana kemudian kelanjutan jalannya sidang, karena sepertinya ini masih rehat sejenak. Dan Profesor Beng Ong masih berada di posisinya bersama dengan sang penterjemah. Kita masih terus menantikan apalagi kejutan-kejutan yang akan disampaikan dalam persidangan ini. Tadi juga sempat ditanyakan oleh jaksa bagaimana kemudian proses masuknya sianida ke dalam tubuh, bagaimana kemudian ketika sianida itu sudah di dalam tubuh, apa saja kemudian yang dimungkinkan terjadi dampak-dampaknya. Dan itu dijawab oleh saksi ahli pada malam hari ini. Dan memang kalau kita mereview kembali, saksi ahli pada malam hari ini mengatakan bahwa dia tidak menemukan adanya indikasi racun sianida di dalam laporan kematian Mirna. Menurutnya ini ada beberapa yang menjadi ciri bahwa ada warna kulit yang merah, kemudian pengikisan lapisan lambung vakulasi, dan juga bau kacang almond pahit yang tidak ditemukan dalam laporan pasca kematian. Oke, ya kita masih terus menantikan apakah sudah dimulai kembali sidang yang tadinya ini sempat rehat sejenak. Excellent. Many types kita langsung saja mengikuti bagaimana kemudian kelanjutan jalannya sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini. Yes, that's correct. Ya, itu karena betul. Sepertinya sudah mulai ditanya kembali oleh pihak jaksa penuntut umum. Selamat menyaksikan pemirsa. Bisa saudara ahli jelaskan tanda-tanda seseorang yang meninggal akibat serangan jantung? Could you please explain to me symptoms of a person died of heart attack? Symptoms or findings? Gejala yang Bapak maksud? Iya. Symptoms of persons dying of heart attack. As far as I know, they have chest pain. They have chest pain. Ya, setahu saya mereka mengalami sakit pada atau nyeri pada bagian dada. Then they may have feel nausea. Mungkin juga mual. And sweating. Berkeringat. And a bit of breathlessness. Dan kesulitan bernafas. And then of course they can collapse and die. Dan tentu saja kemudian tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. In most of our cases with heart attack, dalam sebagian besar kasus serangan jantung, they just die suddenly. The patient just die suddenly. Pasien meninggal tiba-tiba. Without any of these symptoms. Tanpa menunjukkan gejala-gejala yang tadi disebutkan. Kalau untuk seseorang yang meninggal dikarenakan paru-paru atau paru-paru, radang otak, bisa saudara ahli jelaskan apa gejala-gejalanya? If somebody dies of paru-paru, of lung problems or meningitis, the inflammation of the brain,
meningitis. Could you please explain to us the symptoms? I think that first we go to the meningitis. Because it's an infection, they will have fever. Pertama-tama saya akan menjelaskan gejala yang terkait dengan radang otak atau meningitis. Karena itu disebabkan oleh infeksi, maka gejala-gejalanya akan mencakup demam. And because it infect the brain, they will have headache. Dan karena yang terkena adalah otak, maka yang bersangkutan akan sakit kepala. And sometimes they can have a spasm of the neck. Dan kadang-kadang mereka dapat mengalami kekejangan atau kejang-kejang pada leher. And if it's serious, if the condition is serious, dan apabila kondisinya serius, they can become unconscious and eventually die. Mereka dapat menjadi tidak sadarkan diri dan pada akhirnya meninggal dunia. As for lung problem, untuk gangguan pada paru-paru, it's too general question. Pertanyaannya ini terlalu umum. Not a specific illness. Karena tadi Anda menyebutkan paru-paru tanpa menyebut suatu penyakit yang spesifik. So all I can say is that they probably present with some respiratory problem if it's serious enough. Maka yang dapat saya katakan adalah gejala-gejalanya adalah masalah gangguan-gangguan pada pernafasan. Apabila memang penyakitnya sudah parah atau serius. Ya. Apabila dihubungkan dengan gejala-gejala yang saudara ahli jelaskan tadi, dihubungkan dengan rekaman yang saudara ahli pernah lihat tadi, rekaman di mana korban Mirna mengalami gejala-gejala. Connected with the explanation and also with the connectivity with the explanations that you have given, and also connected to the video that has been shown, in which the victim, in this case Mirna, showed symptoms. Ada tidak tanda-tanda yang saudara jelaskan tadi, penyakit jantung, radang otak, paru-paru, yang sesuai dengan rekaman yang saudara lihat? Do you found any symptoms like the ones that you have just described for meningitis, for heart attack, and also lung problems? All I saw was that she suddenly collapsed backwards. Yang saya lihat pada tayangan video tersebut adalah Mirna tiba-tiba tidak sadarkan diri dan jatuh ke belakang. Kepalanya terjatuh ke belakang. Apakah dalam video tersebut saudara ahli melihat bahwa Mirna itu mengibas-ngibaskan mulutnya? Did you see on the video that Mirna used her hand to be in front of her mouth and waved the hand like this, as if fawning? I saw that movement by her. Ya, saya melihat gerakan-gerakan seperti itu. Itu dilakukan pada saat setelah meminum minuman. That movements were made after taking the sip. I don't disagree. Saya tidak setuju. What is in the video. Saya bukan tidak setuju dengan itu. Tidak. Yang saya tanyakan, apakah saudara ahli melihat rekaman itu, tanda-tandanya pada saat setelah meminum, tiba-tiba Mirna itu mengibas-ngibaskan mulutnya? Did you see on the video that after taking a sip, Mirna then put her hand
in front of her mouth and then wave the hand. The video was blurred, but I think that's what she did. Yeah. Videonya itu kabur, tetapi saya kira ya mungkin dia seperti itu. Apabila seseorang meminum minuman yang mengandung cyanida, If a person drinks a beverage which contains cyanide, selama ini setelah ahli membaca literatur, membaca jurnal, apa yang akan dirasakan oleh lidah pada saat seseorang meminum minuman yang mengandung cyanida? so far after you read journals, literatures, and other scientific textbooks, what would a person feel on the tongue after ingesting cyanide? There is actually nothing much on the taste on how the person feel about the taste of cyanide. Sebetulnya tidak banyak mengenai rasa, soal rasa cyanida sebetulnya tidak banyak yang dapat dirasakan ketika seseorang itu meminum cyanida. But I presume the taste will be unpleasant. Tapi saya kira rasanya akan tidak enak. Apakah berasa panas atau apa? Would the person feels something hot in the mouth after ingesting cyanide? This was not described in the literature. Ini tidak dijelaskan, tidak diuraikan dalam literatur. Oke, berlanjut. Saudara ahli tahu tidak tanda-tanda apabila seseorang mengalami kegagalan organ dalam menggunakan oksigen? Tahu Apabila organ tidak dapat menggunakan oksigen, tanda-tanda gejala terhadap orang tersebut seperti apa? What symptoms do you know? Do you know what symptoms would appear if the internal organs fail to take oxygen? Essentially, it means that internal organs will not work. Jadi pada intinya organ bagian dalam kalau tidak dapat memperoleh oksigen tidak akan bekerja, and they will go into multiple organ failure. dan kemudian akan terjadi kegagalan organ, berbagai kegagalan organ. The person will feel very ill. Dan orang yang bersangkutan akan merasa sangat sakit, merasa sangat tidak enak badan, And may go into coma and eventually death. dan kemudian akan jatuh koma dan akhirnya meninggal dunia. Apakah tanda-tanda yang ahli jelaskan tadi sesuai dengan rekaman yang saudara ahli tadi lihat? Bisa tidak itu reaksinya seperti itu? Do the explanations that you have given are also apparent or visible on the video recording that you have seen? Is it possible that such symptoms the symptoms are like that? What I saw from the video Apa yang saya lihat dari video was a sudden collapse. adalah bahwa yang bersangkutan tiba-tiba tidak sadarkan diri. And there are many causes of sudden collapse. Dan ada banyak penyebab mengapa seseorang tiba-tiba kolaps atau tidak sadarkan diri. It could be due to a brain issue. Hal itu mungkin dapat disebabkan oleh karena adanya jaringan pada otak yang pecah, Lung or heart
heart or some other rare Yang saya causes. tanyakan, atau gangguan pada jantung, Saudara pada ahli. paru-paru. yang saya tanyakan, apakah gejala itu bisa disebabkan dikarenakan kegagalan organ dalam menggunakan oksigen? As far as this case is concerned, concerning Mirna, the symptoms that Mirna has shown, can you conclude based on the symptoms that this is because of the failure of internal organs to take oxygen? No, like I said, in a person who sudden collapse, there can be many other causes of death. Tidak. Pada orang yang tiba-tiba kolaps atau tidak sadarkan diri, ada berbagai macam penyebab. Apakah salah satunya penyebabnya itu adalah karena organ tidak dapat menggunakan oksigen? Is one of the reasons for that, is it because the internal organs are not able or cannot take oxygen? If the internal organs cannot use oxygen, then of course, if it affects the vital organs like the brain or the heart, then of course a person can die suddenly. Kalau yang terkena adalah organ-organ utama seperti jantung maupun otak, maka yang bersangkutan akan meninggal langsung. Kalau kolaps, yang saya tanya, itu kan kolaps. Tadi saudara ahli bilang bahwa rekaman itu dia kolaps. Apakah itu bisa diakibatkan dikarenakan adanya fungsi organ yang tidak dapat menggunakan oksigen? Itu saja Now pertanyaan. my question is, you see that Mirna, that the victim collapsed on the video. You see on the video that the victim collapsed. Now, can this be caused by failure of internal organs to take oxygen? Yes, but yes, Ya, Ya, saudara ahli, tadi saudara ahli mengatakan bahwa korosif yang ada dalam tubuh itu dikarenakan adanya zat-zat yang mengandung korosif. you said that the corrosiveness on stomach lining is caused by corrosive material that is ingested, that is taken into the body. I say that if the pathologist has found, if the pathologist have concluded that the stomach lining has shown is corroded, then it has to be due to a corrosive material. Apabila hasil pemeriksaan patologi menyebutkan terjadinya korosi pada lapisan lambung, maka itu disebabkan oleh materi atau oleh materi yang bersifat korosif. Materi yang bersifat korosif. Bisa saudara ahli jelaskan materi-materi apa yang mengakibatkan lambung itu korosif? Could you explain what materials would corrode the stomach? Any corrosive material, like strong acid, strong alkaline. Setiap materi yang bersifat korosif, yang bersifat sangat korosif seperti misalnya asam atau basa yang sangat kuat. Asam itu maksudnya apa? Asam yang sangat kuat. Asam yang sangat kuat itu seperti apa contohnya? You said about strong acid. Could you please explain what is strong acid? Like strong hydrogen chloride, hydrogen sulfate. Seperti misalnya hidrogen klorida dan hidrogen sulfida, hidrogen sulfid yang sangat kuat. Apabila zat-zat itu masuk ke dalam tubuh, if the substance get into the body, apakah masih dapat ditemukan di bagian lambung tersebut? can the substance be found on stomach lining or in the stomach? Yes. Ya. Yes.
apabila dalam penelitian laboratorium tidak ditemukan zat-zat lain kecuali cyanida, If laboratory test founds that no other substances were found except for cyanide, apakah ada peluang zat-zat lain selain cyanida masuk ke dalam tubuh? is there any possibility or any chance for other materials, other than cyanide to get into the body? Like I said, the first thing, Sebagaimana yang telah saya katakan, yang pertama, we got to confirm that there is actually corrosion on the stomach. kita harus mengkonfirmasikan bahwa memang sesungguhnya ada korosi pada lambung. That is why I always say that we should do a full autopsy. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa harusnya dilakukan otopsi secara lengkap dan menyeluruh. Because if we do a full autopsy, Karena kalau dilakukan otopsi secara lengkap dan menyeluruh, if there is corrosive material, maka apabila ada materi yang bersifat korosif, then maka there should be also corrosion juga harus ada korosi on the mouth, including the tongue, pada mulut, termasuk pada lidah and the esophagus. dan juga kerongkongan. But because no autopsy was performed, Akan tetapi karena tidak dilakukan otopsi, it's only a very focal finding. The finding of corrosion is only limited to the stomach. jadi temuan adanya korosi hanya terbatas pada lambung saja, hanya sebagian saja. And because of that, Dan oleh karena itu, I am doubtful maka saya ragu-ragu whether the finding is actually corrosion. The finding by the pathologist is actually apakah corrosion. Whether the finding by the pathologist is actually corrosive stomach. apakah temuan hasil pemeriksaan patologi tersebut benar-benar lambung yang terkorosi. Anda tidak yakin, You are not sure. ragu-ragu tadi, ragu-ragu You said you mengatakan. are in doubt. You said you are in doubt. You are not sure. Yes, about the fact that the stomach is corrosive. Ya, tentang fakta bahwa lambung tersebut korosif. Anda ragu-ragu, tapi Anda tadi ditanyakan oleh penasihat hukum, apakah ini karena cyanida? Saudara ahli bilang tidak. Ragu-ragu atau tidak? But earlier, when the legal advisor asked you questions, you said that whether this is because of cyanide, and your answer was, or your reply was that no. So I want to ask you, what is your real answer? Are you in doubt? Is doubtful is the answer, or no is the answer? What is your real answer? I'm not really sure the question, but this is what I have to say. Saya tidak begitu yakin dengan pertanyaannya, akan tetapi inilah yang dapat saya katakan. Ya. If there is corrosion, Apabila ada korosi, then of course there should be a cause for the corrosion. maka tentunya harus ada penyebab korosi tersebut. But if there's no, Tetapi kalau tidak ada korosi, then there Maka- might not be any corrosion. maka tidak akan ada korosi. If there is corrosion, Kalau ada korosi, I noted like what you say, saya mencatat, memperhatikan sebagaimana yang Anda katakan, that cyanide was only detected in the stomach. bahwa cyanida hanya dideteksi atau terdeteksi terdapat di dalam lambung. The toxicologist Ahli racun atau toksikolog did not report tidak melaporkan
that there is any other poison or corrosion adanya racun atau korosi yang lain in his report. dalam laporannya. And that is because, from the way I read it, Dan itu karena dari cara saya membaca, he did not attempt to look for anything else. karena dari apa yang saya baca dari laporan tersebut, dari pemeriksaan tersebut, itu adalah karena ia tidak mencoba untuk melihat yang lainnya. In a typical toxicology report, like what I get in Australia, Dalam laporan toksikologi yang khas, sebagaimana yang saya dapatkan di Australia, the report will say laporan tersebut mengatakan X material is detected, X material terdeteksi, no other drugs or alcohol is detected. tidak ada obat-obat lainnya atau alkohol yang terdeteksi. I do not see this statement in the report. Dan saya tidak melihat adanya pernyataan seperti itu di dalam laporan ini. So I take it that Oleh karena itu, maka saya beranggapan the toxicologists have not performed any further tests bahwa ahli racun yang bersangkutan atau toksikolog tersebut tidak melakukan pengujian-pengujian lainnya. Apakah cyanida merupakan material yang bersifat korosif? Is cyanide corrosive? Is cyanide a corrosive material? It is corrosive to a certain extent. Cyanida bersifat korosif pada batas tertentu. But the effect, the strongest effect of cyanide is not the corrosive, is the toxin that causes the inability for the cells to use the oxygen. Tetapi efek yang paling besar atau efek yang paling besar dari cyanida bukanlah efek korosif, akan tetapi ketidakmampuan organ adalah racun yang atau toksin yang mengakibatkan ketidakmampuan organ untuk mendapatkan oksigen. Ya. Apabila seseorang meminum cairan yang mengandung racun dan tersisa berapa yang ada di bagian tubuh bagian dalam, itu yang menghitung berapa bisa hilang kandungan itu apakah patologi atau toksiologi? If a person ingests a toxin and then who has the authority to say the content of the toxin left in the body? Is it the authority of the pathologist or the authority of the toxicologist? The pathologist performed the postmortem. Ahli patologi melakukan postmortem Examine the organs dengan memeriksa semua organ and take appropriate specimens for toxicology. dan mengambil spesimen untuk toksikologi. And when the toxicology results come back, Dan ketika hasil toksikologinya kembali, he will look at the case entirely, ia akan melihat pada kasus tersebut secara keseluruhan, take into account the findings of the internal organs, dengan memperhatikan atau mempertimbangkan temuan-temuan yang diperoleh dari organ-organ bagian dalam tubuh. just to correction, Maaf, koreksi. take into account the external findings, Akan dipertimbangkan juga temuan-temuan eksternal internal findings, which is the internal organs, dan juga temuan-temuan internal yang dalam hal ini adalah organ-organ bagian dalam tubuh and the toxicology result. dan hasil toksikologi. And based on all this, Dan berdasarkan semuanya ini, then he will give a cause of death. maka ia akan memberikan penyebab kematian.
we usually do not like to give a cause of death just based on one result. Kita biasanya tidak memberikan penyebab kematian berdasarkan hanya satu hasil saja. Maksud saya begini, apabila ada yang masuk 20 mili, namun di dalam diketemukan 1 mili, itu yang dapat menjelaskan hilangnya yang 19 mili itu, apakah ahli patologi ataukah ahli toksikologi? Okay, what my question is actually this. What I mean is this: if, for example, the victim ingests 20 milliliter of cyanide, however, the cyanide found left in the body is only 1 milliliter, so there is a loss of 19 milliliter. Who has the authority to explain about this, about the difference? Is it the pathologist or the toxicologist? I think that first of all, I think you the volume is misunderstood. Saya kira pertama-tama volumenya itu di sini terjadi salah pengertian tentang volume. 20 mils is alleged to have been absorbed. Diduga ada 20 ml yang diserap, but it doesn't mean it's 20 mils of cyanide. Tetapi itu tidak berarti ada cyanida sebanyak 20 ml. It's 20 mils of coffee containing cyanide. Yang dimaksud di sini adalah 20 ml kopi yang mengandung cyanida. And according to the toxicologist, dan menurut toksikologi, there is about 290 over grams. Ada sekitar 298 miligram of sodium cyanide. Sodium cyanida. That is the toxicologist calculation. Itu adalah perhitungan yang dilakukan oleh ahli racun atau toksikologi. This 290 plus cyanide, cyanida sebanyak 298 mg tersebut will be mixed with whatever liquid that is still remaining in the stomach. Akan bercampur dengan cairan apapun yang masih tersisa di dalam lambung. And when the toxicologist calculate the amount of the cyanide, dan ketika ahli racun menghitung jumlah cyanida, he calculated has a concentration. Ia menghitungnya dengan memperhatikan konsentrasi. Not the amount of cyanide. Dengan memperhatikan konsentrasinya, bukan jumlah cyanidanya. Iya, jadi siapa yang berhak memberikan penghitungan terhadap racun-racun yang ada di dalam tubuh? Kenapa bisa jadi segini, kenapa bisa jadi segono, kenapa bisa jadi begitu? Itu apakah ahli toksikologi ataukah ahli patologi? So who has the right to determine or to say that the content of that the cyanide left in the body is this amount, the difference with the cyanide being ingested is that amount? Is it the pathologist or the toxicologist who has the authority to say? I think the question is very abstract, but all I can say is that the pathologist is the one who examine the body. Pertanyaannya sangat abstrak, tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa ahli patologi akan memeriksa jenazah dan he will collect specimens. Ia akan mengumpulkan spesimen for the toxicologist to test. Untuk diuji oleh ahli racun atau toksikolog. So the toxicologist, jadi ahli racun tersebut, apart from examining the specimen, selain melakukan pemeriksaan terhadap spesimen yang diambil, do not even come close to the body. Bahkan tidak datang mendekat ke jenazah tersebut. So I think that
the toxicologist would not be the one Jadi saya kira ahli racun atau toksikolog tidak akan menjadi orang that will measure the volume of the gastric contents during the time of autopsy. yang akan mengukur volume dari isi lambung pada waktu otopsi dilakukan. Yes, they will measure the volume Ya, mereka akan mengukur volumenya when it is sent to the lab, ketika sudah dikirim ke laboratorium, but not during the autopsy. tetapi tidak pada waktu otopsi dilakukan. Saudara ahli, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika ahli toksikologi menyatakan bahwa seseorang itu ada racun serangga, dan ahli patologi mengatakan bahwa seseorang itu mati dikarenakan racun, dan ahli toksikologi mengatakan racunnya itu adalah racun serangga yang dapat mematikan, apakah bisa seseorang langsung bisa dikatakan penyebab kematiannya adalah dikarenakan racun serangga? If, for example, if a toxicologist says that the cause of death of a person is because of insecticides, and while the pathologist says that the cause of the death of the person is because of toxins, could it be ascertained that the cause of the death of the person is actually because of insecticides? Like I say, as a pathologist, I will take into account all the findings. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, sebagai seorang patologi, saya akan mengumpulkan semua hasil temuan. If I perform an autopsy and I think that a person has died from some form of poisoning, Kalau saya melakukan otopsi dan saya berpikir bahwa orang tersebut meninggal karena keracunan, and the report from the toxicologist says that it's poisoning, dan laporan dari ahli toksikologi mengatakan bahwa yang bersangkutan itu keracunan, or just a correction, koreksi maaf, the report from the toxicologist will say there is a little level of poison. apabila laporan dari ahli toksikologi mengatakan bahwa ada keracunan tetapi dalam jumlah yang sedikit, There's a little level of poison. atau dalam tingkat yang sedikit, tingkat keracunan yang sedikit. Deadly level. Dalam tingkat keracunan yang mematikan, maaf. And then from my findings and from the toxicology result, Maka dari temuan saya dan juga dari hasil toksikologi, I will conclude saya akan menyimpulkan that the person bahwa orang yang bersangkutan has died from poisoning, meninggal karena keracunan that the toxicologist has determined. yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh ahli toksikologi. The toxicologist Ahli toksikologi tersebut usually will give you the level, the concentration of the drug or the poison, biasanya akan memberikan kepada Anda konsentrasi atau tingkat dari keracunan, but is dari the, racun yang ada, but is the pathologist tetapi ahli patologi lah will interpret the result yang menafsirkan hasilnya and conclude whether it is the cause of death. dan menyimpulkan bahwa itulah penyebab kematiannya. Ahli tadi menjelaskan bahwa sianida dapat ditemukan pasca kematian. You said earlier that cyanide could be found post-mortem, Yang ditemukan dalam darah, hati, lambung. and that cyanide could be found in the blood, in the liver,
and also in the stomach. Sesuai dengan simposium yang telah saksi baca gitu ya. In accordance with the results of the proceedings of the symposium that you have read. Yes, that's correct. Ya, itu betul. Apakah semuanya wajib ditemukan sianida? Maksudnya tadi kan darah, hati, lambung. Apakah dalam simposium itu harus ada ketiga-tiganya sianida atau hanya salah satu saja? According to the results of the symposium, in order to shall cyanide be found, in the case of cyanide poisoning, shall cyanide be found in the blood, in the liver, and also in the stomach? Is it a must? Is it a must that cyanide has to be found in the blood, in the liver, and also in the stomach? In the case of if it's due to postmortem production? Apakah itu maksudnya yang Bapak maksud apakah karena sianida tersebut dihasilkan pasca kematian? Maksud Bapak apa tadi? Tadi dalam simposium dikatakan bahwa sianida itu dapat dihasilkan pasca kematian. And yeah, in the symposium, the result of the symposium says that cyanide could be produced post-mortem. Yes, correct. Yeah. Yang ditemukan di darah, hati, lambung. Found, and the cyanide is found in post-mortem, is found in blood, stomach, and also liver. Apakah itu mesti semuanya ditemukan sianida? Kalau dalam pasca setelah kematian ya? Does this apply to all cases of post-mortem examination? Again, the post-mortem production is dependent on several process. Sekali lagi, dihasilkannya sianida pasca kematian itu tergantung pada beberapa proses. Some of the process is chemical. Beberapa proses tersebut bersifat kimiawi. Some of the process is due to bacteria producing the cyanide. Beberapa proses lainnya diakibatkan karena adanya bakteri yang menghasilkan atau memproduksi sianida. Because of this different origin, oleh karena asal-usul yang berbeda tersebut, the production is also inconsistent. Maka produksinya atau dihasilkannya sianida tersebut juga tidak konsisten. Inconsistent. Yes. Tidak konsisten. So you may find it in the blood. Jadi Anda dapat menemukannya di dalam darah, and not anywhere else. Tetapi tidak ditemukan di tempat yang lain. Or similarly, you can find it in the stomach. Atau bisa juga ditemukan di lambung, and not anywhere else. Tetapi tidak ditemukan di organ-organ yang lain. Bisa saudara ahli jelaskan? Setelah ahli membaca beberapa jurnal atau simposium, maksimal yang bisa dihasilkan daripada sianida yang dikarenakan pasca kematian itu berapa banyak? Based on the journals and periodicals and literatures that you have read, how much cyanide could be produced at most, in maximum? They didn't quantify. Mereka tidak. The article I showed, they quantified. The article I showed quantified. Artikel yang saya tunjukkan tadi itu memberikan kuantifikasi. But most other articles doesn't quantify. Tetapi sebagian besar artikel lainnya tidak memberikan kuantifikasi. But what they mentioned was. Tetapi yang mereka sebutkan adalah the level tingkat yang dihasilkan is fairly low. Adalah sangat rendah. Fairly low. Sangat rendah. Fairly low, not sangat. Sangat rendahnya itu kalau ditafsirkan, ada penafsiran lebih tidak para ahli-ahli yang menyatakan sangat rendah itu seberapa banyak atau seberapa ini? Ada nggak? When you said very low,
fairly, F-A-I-R-Y. Very low. Yeah, very low. Very low. Not very low, fairly low. Very low. Yeah. When you said very low, could you say how much? Could you mention the amount? If you want, I can base on the article I produced. Saya akan menjawabnya berdasarkan artikel yang tadi saya tunjukkan. Is mentioned as up to 1 microgram per milliliter. Hingga 1 mikrogram per Milliliter. Hingga 1 mikrogram per mililiter. And if I to convert it to Dan kalau dikonversi ke milligram per liter, miligram per liter, I think it is 1 milligram per liter. saya kira akan menjadi 1 miligram per liter. As far as this case is concerned, concerning Mirna, the symptoms that Mirna has shown, can you conclude based on the symptoms that this is because of the failure of internal organs to take oxygen? No, like I said, in a person who sudden collapse, there can be many other causes of death. Tidak. Pada orang yang tiba-tiba kolaps atau tidak sadarkan diri, ada berbagai macam penyebab. Apakah salah satunya penyebabnya itu adalah karena organ tidak dapat menggunakan oksigen? Is one of the reasons for that, is it because the internal organs are not able or cannot take oxygen? If the internal organs cannot use oxygen, then of course, if it affects the vital organs like the brain or the heart, then of course a person can die suddenly. Kalau yang terkena adalah organ-organ utama seperti jantung maupun otak, maka yang bersangkutan akan meninggal langsung. Kalau kolaps, yang saya tanya itu kan kolaps. Tadi saudara ahli bilang bahwa rekaman itu dia kolaps. Apakah itu bisa diakibatkan dikarenakan adanya fungsi organ yang tidak dapat menggunakan oksigen? Itu saja Now pertanyaan. my question is, you see that Mirna, that the victim collapsed on the video. You see on the video that the victim collapsed. Now, can this be caused by failure of internal organs to take oxygen? Yes, but yes. Ya, Ya, saudara ahli, tadi saudara ahli mengatakan bahwa korosif yang ada dalam tubuh itu dikarenakan adanya zat-zat yang mengandung korosif. You said that the corrosiveness on stomach lining is caused by corrosive material that is ingested, that is taken into the body. I say that if the pathologist has found, if the pathologists have concluded that the stomach lining has shown is corroded, then it has to be due to a corrosive material. Apabila hasil pemeriksaan patologi menyebutkan terjadinya korosi pada lapisan lambung, maka itu disebabkan oleh materi atau oleh materi yang bersifat korosif. Materi yang bersifat korosif. Bisa saudara ahli jelaskan materi-materi apa yang mengakibatkan lambung itu korosif? Could you explain what materials would corrode
the stomach. Any corrosive material, like strong acid, strong alkaline? Setiap materi yang bersifat korosif, yang bersifat sangat korosif seperti misalnya asam atau atau basa yang sangat kuat. Asam itu maksudnya apa? Asam yang sangat kuat. Asam yang sangat kuat itu seperti apa contohnya? You said about strong acid. Could you please explain what is strong acid? Like strong hydrogen chloride, hydrogen sulfate? Seperti misalnya hidrogen klorida dan hidrogen sulfida, hidrogen sulfid yang sangat kuat. Apabila zat-zat itu masuk ke dalam tubuh, if the substance get into the body, apakah masih dapat ditemukan di bagian lambung tersebut? Can the substance be found on stomach lining or in the stomach? Yes. Yeah. Yes. Apabila dalam penelitian laboratorium tidak ditemukan zat-zat lain kecuali cyanida, If laboratory test founds that no other substances were found except for cyanide, apakah ada peluang zat-zat lain selain cyanida masuk ke dalam tubuh? is there any possibility or any chance for other materials, other than cyanide to get into the body? Like I said, the first thing, Sebagaimana yang telah saya katakan, yang pertama, we got to confirm that there is actually corrosion on the stomach. kita harus mengkonfirmasikan bahwa memang sesungguhnya ada korosi pada lambung. That is why I always say that we should do a full autopsy. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa harusnya dilakukan otopsi secara lengkap dan menyeluruh. Because if we do a full autopsy, Karena kalau dilakukan otopsi secara lengkap dan menyeluruh, if there is corrosive material, maka apabila ada materi yang bersifat korosif, then maka there should be also corrosion juga harus ada korosi on the mouth, including the tongue, pada mulut, termasuk pada lidah and the esophagus. dan juga kerongkongan. But because no autopsy was performed, Akan tetapi karena tidak dilakukan otopsi, it's only a very focal finding. The finding of corrosion is only limited to the stomach. jadi temuan adanya korosi hanya terbatas pada lambung saja, hanya sebagian saja. And because of that, Dan oleh karena itu, I am doubtful maka saya ragu-ragu whether the finding is actually corrosion. The finding by the pathologist is actually apakah corrosion. Whether the finding by the pathologist is actually corrosive stomach. apakah temuan hasil pemeriksaan patologi tersebut benar-benar lambung yang terkorosi. Anda tidak yakin, You are not sure. ragu-ragu tadi, ragu-ragu You said you mengatakan. are in doubt. You said you are in doubt. You are not sure. Yang saudara jelaskan tadi, penyakit jantung, radang otak, paru-paru, yang sesuai dengan rekaman yang saudara lihat. Do you found any symptoms like the ones that you have just described for meningitis, for heart attack, and also lung problems? All I saw was that she suddenly collapsed backwards. Yang saya lihat pada tayangan video tersebut adalah
Mirna tiba-tiba tidak sadarkan diri dan jatuh ke belakang, kepalanya terjatuh ke belakang. Apakah dalam video tersebut saudara ahli melihat bahwa Mirna itu mengibas-ngibaskan mulutnya? Did you see on the video that Mirna used her hand to be in front of her mouth and waved the hand like this, as if fawning? I saw that movement by her. Ya, saya melihat gerakan-gerakan seperti itu. Itu dilakukan pada saat setelah meminum minuman. That movements were made after taking the sip. I don't disagree. I don't disagree Saya tidak setuju. what is in the video. Saya bukan tidak setuju dengan itu. Tidak, yang saya tanyakan, apakah saudara ahli melihat rekaman itu, tanda-tandanya pada saat setelah meminum, tiba-tiba Mirna itu mengibas-ngibaskan mulutnya? Did you see on the video that after taking a sip, Mirna then put her hand in front of her mouth and then waved the hand? The video was blurred, but I think that's what she did. Yeah. Videonya itu kabur, tetapi saya kira ya mungkin dia seperti itu. Apabila seseorang meminum minuman yang mengandung cyanida, If a person drinks beverage which contains cyanide, selama ini setelah ahli membaca literatur, membaca jurnal, apa yang akan dirasakan oleh lidah pada saat seseorang meminum minuman yang mengandung cyanida? so far after you read journals, literatures, and other scientific textbooks, what would a person feel on the tongue after ingesting cyanide? There is actually nothing much on the taste on how the person feel about the taste of cyanide. Sebetulnya tidak banyak mengenai rasa, soal rasa cyanida sebetulnya tidak banyak yang dapat dirasakan ketika seseorang itu meminum cyanida. But I presume the taste will be unpleasant. Tapi saya kira rasanya akan tidak enak. Apakah berasa panas atau apa? Would the person feels something hot in the mouth after ingesting cyanide? This was not described in the literature. Ini tidak dijelaskan, tidak diuraikan dalam literatur. Oke, berlanjut. Saudara ahli tahu tidak tanda-tanda apabila seseorang mengalami kegagalan organ dalam menggunakan oksigen? Tahu Apabila organ tidak dapat menggunakan oksigen, tanda-tanda gejala terhadap orang tersebut seperti apa? What symptoms do you know? Do you know what symptoms would appear if the internal organs fail to take oxygen? Essentially, it means that internal organs will not work. Jadi pada intinya organ bagian dalam kalau tidak dapat memperoleh oksigen tidak akan bekerja, and they will go into multiple organ failure. Dan kemudian akan terjadi kegagalan organ, berbagai kegagalan organ. The person will feel very ill. Dan orang yang bersangkutan akan merasa sangat sakit, merasa sangat tidak enak badan. And will go into
may go into coma and eventually death. Dan kemudian akan jatuh koma dan akhirnya meninggal dunia. Apakah tanda-tanda yang ahli jelaskan tadi sesuai dengan rekaman yang saudara ahli tadi lihat? Bisa tidak itu reaksinya seperti itu? Do the explanations that you have given are also apparent or visible on the video recording that you have seen? Is it possible that such symptoms that the symptoms are like that? What I saw from the video Apa yang saya lihat dari video was a sudden collapse. adalah bahwa yang bersangkutan tiba-tiba tidak sadarkan diri. And there are many causes of sudden collapse. Dan ada banyak penyebab mengapa seseorang tiba-tiba kolaps atau tidak sadarkan diri. It could be due to a brain issue. Hal itu mungkin dapat disebabkan oleh terjadi karena adanya jaringan pada otak yang pecah, Lung or heart or some other Yang saya causes. tanyakan, atau gangguan pada jantung, Saudara pada ahli. paru-paru. yang saya tanyakan, apakah gejala itu bisa disebabkan dikarenakan kegagalan organ dalam menggunakan oksigen? Yes, about the fact that the stomach is corrosive. Ya, tentang fakta bahwa lambung tersebut korosif. Anda ragu-ragu, tapi Anda tadi ditanyakan oleh penasihat hukum, apakah ini karena cyanida? Saudara ahli bilang tidak. Ragu-ragu atau tidak? But earlier, when the legal advisor asked you questions, you said that whether this is because of cyanide, and your answer was, or your reply was that no. So I want to ask you, what is your real answer? Are you in doubt? Is doubtful is the answer, or no is the answer? What is your real answer? I'm not really sure the question, but this is what I have to say. Saya tidak begitu yakin dengan pertanyaannya, akan tetapi inilah yang dapat saya katakan. If there is corrosion, Apabila ada korosi, then of course there should be a cause for the corrosion. maka tentunya harus ada penyebab korosi tersebut. But if there's no, Tetapi kalau tidak ada korosi, then there Maka- might not be any corrosion. maka tidak akan ada korosi. If there is corrosion, Kalau ada korosi, I noted like what you say, saya mencatat, memperhatikan sebagaimana yang Anda katakan, that cyanide was only detected in the stomach. bahwa cyanida hanya dideteksi atau terdeteksi terdapat di dalam lambung. The toxicologist Ahli racun atau toksikolog did not report tidak melaporkan that there is any other poison or corrosion adanya racun atau korosi yang lain in his report. dalam laporannya. And that is because from the way I read it, Dan itu karena dari cara saya membaca, he did not attempt to look for anything else. karena dari apa yang saya baca dari laporan tersebut, dari pemeriksaan tersebut, itu adalah karena ia tidak mencoba untuk melihat yang lainnya. In a typical toxicology report like what I get in Australia, Dalam laporan toksikologi yang khas, sebagaimana yang saya dapatkan di Australia, the report will say laporan tersebut mengatakan, X material is detected X material
terdeteksi, no other drugs or alcohol is detected. tidak ada obat-obat lainnya atau alkohol yang terdeteksi. I do not see this statement in the report. Dan saya tidak melihat adanya pernyataan seperti itu di dalam laporan ini. So I take it that Oleh karena itu, maka saya beranggapan the toxicologists have not performed any further tests bahwa ahli racun yang bersangkutan atau toksikolog tersebut tidak melakukan pengujian-pengujian lainnya. Apakah cyanida merupakan material yang bersifat korosif? Is cyanide corrosive? Is cyanide a corrosive material? It is corrosive to a certain extent. Cyanida bersifat korosif pada batas tertentu. But the effect, the strongest effect of cyanide is not the corrosive, is the toxin that causes the inability for the cells to use the oxygen. Tetapi efek yang paling besar atau efek yang paling besar dari cyanida bukanlah efek korosif, akan tetapi ketidakmampuan organ adalah racun yang atau toksin yang mengakibatkan ketidakmampuan organ untuk mendapatkan oksigen. Ya. Apabila seseorang meminum cairan yang mengandung racun dan tersisa berapa yang ada di bagian tubuh bagian dalam, itu yang menghitung berapa bisa hilang kandungan itu apakah patologi atau toksiologi? If a person ingests a toxin and then who has the authority to say the content of the toxin left in the body? Is it the authority of the pathologist or the authority of the toxicologist? The pathologist performed the postmortem. Ahli patologi melakukan postmortem Examine the organs dengan memeriksa semua organ and take appropriate specimens for toxicology. dan mengambil spesimen untuk toksikologi. And when the toxicology results come back, Dan ketika hasil toksikologinya kembali, he will look at the case entirely, ia akan melihat pada kasus tersebut secara keseluruhan, take into account the findings of the internal organs, dengan memperhatikan atau mempertimbangkan temuan-temuan yang diperoleh dari organ-organ bagian dalam tubuh. just to correction, Maaf, koreksi. take into account the external findings, Akan dipertimbangkan juga temuan-temuan eksternal internal findings, which is the internal organs, dan juga temuan-temuan internal yang dalam hal ini adalah organ-organ bagian dalam tubuh and the toxicology result. dan hasil toksikologi. And based on all this, Dan berdasarkan semuanya ini, then he will give a cause of death. maka ia akan memberikan penyebab kematian. We usually do not like to give a cause of death just based on one result. Kita biasanya tidak memberikan penyebab kematian berdasarkan hanya satu hasil saja. Maksud saya begini, apabila ada yang masuk 20 mili, namun di dalam diketemukan 1 mili, itu yang dapat menjelaskan hilangnya yang 19 mili itu, apakah ahli patologi ataukah ahli toksikologi? Okay, what my question? Ya, sepertinya ini sidang yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih rehat.
Dan kita masih terus menantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari sidang ini. Tetapi tadi kalau dari informasi yang disampaikan oleh saksi ahli dari pihak terdakwa, yakni Profesor Beng Ong yang merupakan ahli patologi forensik senior Fakultas Kedokteran Universitas Queensland, Brisbane, Australia, ini disampaikan bahwa ada keterangan-keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan, ini tidak sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Seperti misalnya Prof. Beng Ong ini mengatakan bahwa setelah kematian Wayan Mirna tidak dilengkapi beberapa penjelasan soal sianida di dalam tubuh korban. Karena kalau menurut sang profesor, ini ada beberapa ciri umum kematian seseorang karena sianida. Dan tadi juga sempat terjadi perdebatan dalam persidangan ini. Kita masih terus menantikan bagaimana kemudian kelanjutan jalannya sidang, karena sepertinya ini masih rehat sejenak. Dan Profesor Beng Ong masih berada di posisinya bersama dengan sang penterjemah. Kita masih terus menantikan apalagi kejutan-kejutan yang akan disampaikan dalam persidangan ini. Tadi juga sempat ditanyakan oleh jaksa bagaimana kemudian proses masuknya sianida ke dalam tubuh, bagaimana kemudian ketika sianida itu sudah di dalam tubuh, apa saja kemudian yang dimungkinkan terjadi dampak-dampaknya. Dan itu dijawab oleh saksi ahli pada malam hari ini. Dan memang kalau kita mereview kembali, saksi ahli pada malam hari ini mengatakan bahwa dia tidak menemukan adanya indikasi racun sianida di dalam laporan kematian Mirna. Menurutnya ini ada beberapa yang menjadi ciri bahwa ada warna kulit yang merah, kemudian pengikisan lapisan lambung vakulasi, dan juga bau kacang almond pahit yang tidak ditemukan dalam laporan pasca kematian. Oke, ya kita masih terus menantikan apakah sudah dimulai kembali sidang yang tadinya ini sempat rehat sejenak. Examined many types kita langsung saja mengikuti bagaimana kemudian kelanjutan jalannya sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini. Yes, that's correct. Ya, itu karena betul. sepertinya sudah mulai Yang ditanya kembali tanyakan, oleh pihak jaksa penuntut umum. Selamat menyaksikan bisa pemirsa. saudara ahli jelaskan tanda-tanda seseorang yang meninggal akibat serangan jantung? Could you please explain to me symptoms of a person died of heart attack? Symptoms or findings? Gejala yang Bapak maksud? Iya. Symptoms of persons dying of heart attack. As far as I know, they have chest pain. They have chest pain. Ya, setahu saya mereka mengalami sakit pada atau nyeri pada bagian dada. Then they may have feel nausea Mungkin juga mual, and sweating berkeringat, and a bit of breathlessness. dan kesulitan bernafas. And then of course they can collapse and die. Dan tentu saja kemudian tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. In most of our cases with heart attack, Dalam sebagian besar kasus serangan jantung, they just die suddenly. The patient just die suddenly pasien meninggal tiba-tiba without any of these symptoms. tanpa menunjukkan gejala-gejala yang tadi disebutkan. Kalau untuk seseorang yang meninggal dikarenakan paru-paru atau paru-paru, radang otak, bisa saudara ahli jelaskan apa gejala-gejalanya? If somebody dies of paru-paru, of lung problems or meningitis, the inflammation of the brain, meningitis. Could you please explain to us the symptoms?
I think that for first we go to the meningitis because it's an infection. They will have fever. Pertama-tama saya akan menjelaskan gejala yang terkait dengan radang otak atau meningitis. Karena itu disebabkan oleh infeksi, maka gejala-gejalanya akan mencakup demam. And because it infect the brain, they will have headache. Dan karena yang terkena adalah otak, maka yang bersangkutan akan sakit kepala. And sometimes they can have a spasm of the neck. Dan kadang-kadang mereka dapat mengalami kekejangan atau kejang-kejang pada leher. And if it's serious, if the condition is serious, Dan apabila kondisinya serius, they can become unconscious and eventually die. mereka dapat menjadi tidak sadarkan diri dan pada akhirnya meninggal dunia. As for lung problem, Untuk gangguan pada paru-paru, it's too general a question, pertanyaannya ini terlalu umum. not a specific illness. Karena tadi Anda menyebutkan paru-paru tanpa menyebut suatu penyakit yang spesifik. So all I can say is that they probably present with some respiratory problem if it's serious enough. Maka yang dapat saya katakan adalah gejala-gejalanya adalah masalah gangguan-gangguan pada pernafasan. Apabila memang penyakitnya sudah parah atau serius. Ya. Apabila dihubungkan dengan gejala-gejala yang saudara ahli jelaskan tadi, dihubungkan dengan rekaman yang saudara ahli pernah lihat tadi, rekaman di mana korban Mirna meminum, mengalami gejala-gejala, Connected with the explanation and also with the connectivity with the explanations that you have given, and also connected to the video that has been shown, in which the victim, in this case Mirna, showed symptoms. ada tidak tanda-tanda? Is actually this. What I mean is this: if, for example, the victim ingests 20 milliliter of cyanide, however, the cyanide found left in the body is only 1 milliliter, so there is a loss of 19 milliliter. Who has the authority to explain? To explain about this, about the difference? Is it the pathologist or the toxicologist? I think that first of all, I think you the volume is misunderstood. Saya kira pertama-tama volumenya itu di sini terjadi salah pengertian tentang volume. 20 mils is alleged to have been absorbed. Diduga ada 20 ml yang diserap, But it doesn't mean it's 20 mils of cyanide. tetapi itu tidak berarti ada sianida sebanyak 20 ml. It's 20 mils of coffee containing cyanide. Yang dimaksud di sini adalah 20 ml kopi yang mengandung sianida. And according to the toxicologist, Dan menurut toksikologi, there is about 290 over grams. ada sekitar 298 miligram Of sodium cyanide. sodium sianida. That is the toxicologist's calculation. Itu adalah perhitungan yang dilakukan oleh ahli racun atau toksikologi. This 290 plus cyanide Sianida sebanyak 298 mg tersebut will be mixed with whatever liquid that is still remaining in the stomach, akan bercampur dengan cairan apapun yang masih tersisa di dalam lambung. and when the toxicologist calculate the amount of the cyanide, Dan ketika ahli racun menghitung jumlah sianida, he
calculate it has a concentration. Ia menghitungnya dengan memperhatikan konsentrasi. Not the amount of cyanide. Dengan memperhatikan konsentrasinya, bukan jumlah cyanidanya. Iya, jadi siapa yang berhak memberikan penghitungan terhadap racun-racun yang ada di dalam tubuh? Kenapa bisa jadi segini, kenapa bisa jadi segono, kenapa bisa jadi begitu? Itu apakah ahli toksikologi ataukah ahli patologi? So who has the right to determine to determine or to say that the content of that the cyanide left in the body is this amount, the difference with the cyanide being ingested is that amount? Is it the pathologist or the toxicologist who has the authority to say? I think the question is very abstract, but all I can say is that the pathologist is the one who examine the body. Pertanyaannya sangat abstrak, tetapi yang dapat saya katakan adalah bahwa ahli patologi akan memeriksa jenazah And dan he will collect specimens ia akan mengumpulkan spesimen for the toxicologist to test. untuk diuji oleh ahli racun atau toksikolog. So the toxicologist, Jadi ahli racun tersebut apart from examining the specimen, selain melakukan pemeriksaan terhadap spesimen yang diambil, do not even come close to the body. bahkan tidak datang mendekat ke jenazah tersebut. So I think that the toxicologist would not be the one Jadi saya kira ahli racun atau toksikolog tidak akan menjadi orang that will measure the volume of the gastric contents during the time of autopsy. yang akan mengukur volume dari isi lambung pada waktu otopsi dilakukan. Yes, they will measure the volume Ya, mereka akan mengukur volumenya when it is sent to the lab, ketika sudah dikirim ke laboratorium, but not during the autopsy. tetapi tidak pada waktu otopsi dilakukan. Saudara ahli, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika ahli toksikologi menyatakan bahwa seseorang itu ada racun serangga dan ahli patologi mengatakan bahwa seseorang itu mati dikarenakan racun dan ahli toksikologi mengatakan racunnya itu adalah racun serangga yang dapat mematikan, apakah bisa seseorang langsung bisa dikatakan penyebab kematiannya adalah dikarenakan racun serangga? If, for example, if a toxicologist says that the cause of death of a person is because of insecticides, and while the pathologist says that the cause of the death of the person is because of toxins, could it be ascertained that the cause of the death of the person is actually because of insecticides? Like I said, as a pathologist, I will take into account all the findings. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, sebagai seorang patologi saya akan mengumpulkan semua hasil temuan. If I perform an autopsy and I think that a person has died from some form of poisoning, Kalau saya melakukan otopsi dan saya berpikir bahwa orang tersebut meninggal karena keracunan, and the report from the toxicologist says that it's poisoning, dan laporan dari ahli toksikologi mengatakan bahwa yang bersangkutan itu keracunan, or just a correction, koreksi maaf, the report from the toxicologist will say there is a little level of poison. apabila laporan dari ahli toksikologi mengatakan bahwa ada keracunan tetapi dalam jumlah yang sedikit, There's a little level of poison.
atau Little. dalam jenjang, dalam tingkat yang sedikit, tingkat keracunan yang sedikit. Deadly level. Oh, sorry. Oh, dalam tingkat keracunan